Hai, gue Ade Putri Paramadita, culinary storyteller. Hari ini di sini ceritanya judulnya sebagai food expert untuk Smesco Indonesia. Saya Oki, fotografer, tinggal di Bali, lagi mampir aja ke Jakarta. Dari pandemi sih, jujur memang udah awalnya nggak ada pekerjaan lagi. Tapi habis itu beberapa temen yang dirumahkan, terutama orang-orang hotel, itu mulai bisnis makanan. Nah, mereka itu kan butuh foto untuk produknya, dan gue pun awalnya waktu itu nawarinnya adalah foto gratis sampai 4 batch, itu sekitar 6 bulanan lah. Setelah gue gratisin kok ternyata nggak ada yang mau, tapi pas begitu pakai harga sedikit kok ternyata ada yang mau. Kalau sebelum pandemi urusannya ya standar lah, jalan-jalan, makan. Nah, kebetulan banget sebulan, bahkan bukan sebulan, 2 mingguan sebelum pandemi aku memang baru diajak kerja bareng sama Smesco. Dan intinya di sini kita punya tujuan untuk membangun UMKM untuk naik kelas. Nah, kalau setelah pandeminya sendiri jadinya akhirnya waktu itu pas awal-awal lebih banyak yang kayak gimana nih membantu agar UMKM ini tidak drop, nggak udahan. Kita jaga supaya mereka tetap bisa jalan. Setelah pandemi ya berarti ngelakuin itu sama bikin program. Jadi ini di sini ada food lab yang kita sedang bangun. Nantinya akan ada banyak program-program untuk para UMKM. Intinya kita ngebantu kayak bisa workshop, bisa demo apa segala macam, mau memperkenalkan produknya di sini. Program-program ini mudah-mudahan sih bulan depan udah mulai bisa jalan. UMKM tuh bisa ngumpul di sini, mau belajar, mau mensosialisasikan produk mereka seperti apa, terus ya sama-sama sharing. Karena menurut gue UMKM dari manapun sebenarnya juga punya ilmu untuk dibagikan. Jadi nantinya di sini ya programnya itu dari food tasting, class segala macam, terus kayak komunitas. Komunitas ini kan sebenarnya memang selalu ada dari berbagai bidang. Kayak misalnya ada Aku Cinta Makanan Indonesia yang berusaha untuk mempromosikan makanan Indonesia, tapi juga ada orang-orang misalnya Jalan Sutra yang emang suka makan aja. Nah, kita akan gather mereka di sini karena mereka juga pasti punya ilmu untuk dibagikan ke teman-teman UMKM. Konsepnya adalah tidak sengaja. Jadi mungkin yang bisa cerita, Oki dulu ya. Oki waktu itu menghubungi gue via WhatsApp itu karena apa? Jadi gue kan memang ngumpulin klien lah, listing, ternyata sampai one day itu oke, ada tiap hari ada. Gue kan memang kalau pas ke Jakarta, gue bikinnya adalah kalau bisa cuman satu hari cuma satu. Gue bilang ke Ade, gue WhatsApp, bantuin gue share ini dong gitu. Terus ya udah, habis itu si Ade bilang, gue ada tempat di Smesco, kita bisa ngumpulin semua UMKM makanan itu untuk datang ke sini. Oh ya udah, akhirnya gue pikir that's good gitu. Sehari udah bisa berapa outlet bisa difoto di sini. Ya, jadi mungkin sebenarnya waktu gue lihat apa nih 50.000 per foto makanan, udah gila kali. Terus gue telepon, ini lo ada minimumnya nggak? Satu UMKM berapa menu? Terus dia bilangnya ya 1 kali 2, kan kadang-kadang mungkin UMKM produknya memang cuma 1-2 gitu. Gue yang nggak terima, karena menurut gue kayak it's too much effort. Plus gue ada tempat di sini yang gue pikir untuk di Jakarta termasuk lumayan center. Jadi ya udahlah, lo stay di sini aja, bikin pendaftarannya udah di sini, kasih tempat. Karena gue juga pengen orang-orang lihat di sini sebenarnya akan kita jadikan sesuatu. Plus ya itu, ya lu motret, udah ngasih jasa, masa lu yang pergi, terus kadang-kadang satu hari cuma satu, menurut gue it doesn't worth the effort gitu. Terus ya pengennya juga, gue pengen ngedata sambil lihat-lihat, mungkin nanti produk-produk UMKM yang masuk, oh ini bisa dibantuin apa lagi ya, bisa diajakin kerja sama apa gitu. Gue pernah punya warung. Gue ngerti banget food costing warung itu beda banget sama food costing restoran. Ada beberapa menu itu yang kayak dijual 15.000 tapi ternyata dia cuma untung sekitar 3.000.
itu berapa persen dari food cost kan berarti. Itu di restoran nggak akan Tidak diterima terjadi. konsep kayak begitu. Nah, tapi di warung itu masih bisa. Gue akhirnya ngelihat ini mereka kalau untung dari satu makanan aja sekian, ya mungkin oke lah. Satu hari mereka bisa jualan, dulunya bisa sampai 150 porsi dengan keuntungan sekian, oke. Tapi sekarang teman-teman gue yang akhirnya beralih ke UKM makanan itu, mereka bilang waktu awal-awal oke, sekali bikin bisa 50, bisa sekian, tapi lama-lama turun. Karena kan ya mungkin kondisi keuangannya customer kan waktu awal-awal oke, gue nyobain, enak, gue beli lagi, tapi kan untuk continuity-nya nggak ada. Gue pun nanya juga akhirnya ke teman-teman gue, kalian untuk budget photoshoot itu sebenarnya berapa sih maksimum gitu? Ada yang malah nggak berani nanya itu karena mereka bilang kita nggak tahu standar fotografer itu seberapa. Mereka malah ngira-ngira kayak gini. Oke, 10 menu dibajetin 2,5 juta umpamanya. Kalau sampai segitu kan mereka nggak bisa kayak gitu. Karena mindsetnya mereka karena nggak tahu harga. Tapi kalau dengan begini kan sebenarnya balik lagi ke customernya, harusnya memang nanya ke fotografernya, atau kalau nggak request, gue punya budget sekian, bisanya jadi apa, gitu aja udah. Kalau gue sendiri lebih pengen memang membuat ekosistem kuliner yang baik ya. Jadi kan kita sebenarnya sama-sama kayak saling membutuhkan. Gue pengen punya makanan enak, gue pengen tahu banyak UMKM baik, gue bisa ngasih sesuatu ke mereka. Nah, mereka sendiri mendapatkan ilmu dari gue, terus mereka bisa kasih makan orang Indonesia yang banyak gitu. Misalnya kayak, kalau gue kan tujuan gue adalah mendoktrin mereka dengan storytelling yang baik, narasi yang baik terhadap makanan apa yang mereka jual gitu. Jadi kalau menurut gue nih ketika gue kasih ini, lo pasti juga akan ngasih sesuatu ke pihak lain, ya muter aja. Jadi kayak makanan dengan fotografi, dengan storytelling, dengan segala macam food writer misalnya, dengan adanya kalian misalnya memberitakan sesuatu, ini kan semua saling membutuhkan. Kalau ada medianya, nggak ada makanannya, apa yang mau diliput? Acaranya dibuatnya 2 hari ya, jadi ini tanggal 9 sama besok tanggal 10 Maret. Itu juga tadinya kita sempat gini, apa 1 hari? Kayaknya kurang ya, takutnya masih butuh gitu. Jadi kita coba 2 hari dulu, tapi mungkin ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya kalau memang ternyata ini jalannya oke, mungkin oke mau berapa, sebulan sekali datang ke Jakarta atau apa? 3 bulan sekali, atau kalau nggak sebenarnya kayak gini malah ngasih ide juga ke teman fotografer yang lain bahwa ini loh, si Ade punya tempat, kalian mau bikin apapun, asal maksudnya kalau mamanya dia suka foto makanan, ya udah silakan kesini, lo ngumpulin semua klien lo dulu, bikin tempat di sini, kayak gitu. Kalau gue standar memang bahwa ngasih tahu ini segala sesuatu yang kadang-kadang sebuah UMKM atau warung tidak pernah memikirkan. Visual itu penting. Jadi kalau misalnya ini kayaknya harusnya ada bukti ya kalau misalnya nanya ke teman-teman yang punya restoran. Menu yang ada gambar dan nggak ada gambar, itu yang mudah kejual adalah yang ada gambar. Biarpun mereka kayak nggak tahu nih rasanya kayak apa, tapi kayak oh visually looks good, gue order yang itu. Jadi kalau sisanya biarpun nama-namanya udah familiar, nasi goreng, kalau ada gambar makanan tuh lebih kayak oh mau yang itu. Jadi sebenarnya penting dan mudah-mudahan ini ya kalau acara-acara seperti ini juga lebih banyak, artinya ada foto-foto makanan yang affordable untuk teman-teman UMKM supaya mereka bisa memperhatikan dan menjual itu. Karena seringkali kayak gue lihat sedihnya adalah mereka mungkin tidak punya referensi. Foto sendiri misalnya kayak pakai blitz lah gitu, terus aduh sayang banget padahal mungkin makanannya enak tapi jadi tidak terbantu karena itu. Buat teman-teman yang punya UMKM atau punya passion di urusan kuliner, tempat ini sebenarnya terbuka. Kalau misalnya kalian mau datang atau punya ide, membutuhkan sesuatu, mau konsultasi, mau tanya-tanya soal makanan, bisnis makanan dan lain-lain, please come, karena tempat ini terbuka untuk kita semua dan harapannya justru kayak lo suatu saat minta bantuan. Suatu saat mungkin gue akan minta lo untuk di sini share pengalaman. Jadi
gue pengen bikin ya itu tadi tempat ini menjadi salah satu bagian dari ekosistem urusan kuliner dan ya when everything you do everything with passion kan akan kembali ke lo juga dengan kebaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke Surabers Karate 2.